Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء نقشبندي والشيخ عبد الله الهرري وإلى أرواح جميع مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita dalam majelis kebaikan, majelis ilmiddin, dalam pengajian kitab Mukhtasar Siratin Nabiyyi wa Ashabihil Asyarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa dikumpulkan bersama beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang telah kita tegaskan sebelumnya, bahwa beliau adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Tidak ada yang melebihi kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali orang kafir yang masuk ke dalam agama Islam karena takjub dengan kemuliaan dan kebaikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang semestinya kita tonjolkan dalam hal berdakwah. Kita perlihatkan akhlak Islam, akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Karena itulah yang akan menjadi daya tarik tersendiri bagi orang lain untuk kemudian masuk ke dalam agama Islam atau mengikuti apa yang kita ajarkan. Baik konteksnya dalam rangka
kita mengajak non-muslim masuk ke dalam agama Islam, mereka akan melihat pada akhlak kita sebagai dai. Kemudian juga sesama muslim yang kita ajak mereka untuk istiqomah dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Dalam kita mengajar akidah Islamiyah, akidah ahli sunnah wal jamaah, mengajak mereka untuk taat di dalam mengamalkan ajaran agama, maka mereka juga akan memandang kita. Jika kita tergolong orang yang berakhlak mulia, maka mereka akan dengan senang hati mau mengikuti kita. Tetapi apabila kita seorang yang kurang baik akhlaknya, apalagi buruk akhlaknya, maka tentu orang akan menjauhi kita. Mereka akan bilang bahwa kita tidak layak untuk kemudian diikuti ajaran-ajarannya karena tidak baiknya akhlak kita. Untuk itulah maka kita harus senantiasa sebagai dai itu berusaha untuk memperbaiki akhlak kita, berusaha. Tentu tidak mudah karena seperti yang sudah kita sampaikan, untuk menjadi orang yang berakhlak mulia diperlukan latihan dan diperlukan pembiasaan serta kerja keras melawan hawa nafsu. Kita melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-muallif rahimahullah wa kana yuhibbul masakin wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku yuhibbu demen sapa Kanjeng Nabi al-masakina ing pira-pira wong miskin. Wa yashhadu lan nakseni sapa Kanjeng Nabi janaizahum ing pira-pira jenazahe al-masakin. Wa ya'udu lan ngendangi utawa jenguk sapa Kanjeng Nabi marudhahum ing pira-pira wong matine masakin. La yahkiru ora ngino sapa Kanjeng Nabi fakiran ing wong kang fakir li fakrihi krana fakire fakir. Wala yahabu lan ora hormati sapa Kanjeng Nabi malikan ing raja limulkihi krana kerajaane Malik. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi ku yarkabu nunggang sapa Kanjeng Nabi al-farasa ing jaran wal ba'ira lan ing unta wal khimara lan ing khimar wal baghlata lan ing al khimara keledai wal baghlata ing peranakan keledai wa yurtifu lan gonceng sapa Kanjeng Nabi khalfahu ing dalam burine Kanjeng Nabi abdahu ing kawulane Kanjeng Nabi au ghairahu utawa saliyane abdahu. La yada'u ora ninggal sapa Kanjeng Nabi ahadan ing wong suci yamshi melaku sapa ahad khalfahu ing dalam burine Kanjeng Nabi. Wa yaqulu lan dawuh sapa Kanjeng Nabi khallu masangna sapa sira kabeh zahri ing buri ingsun lil malaikati kanggo para malaikat. Hadirin rahimakumullah, di antara akhlak mulia Rasulullah adalah mencintai orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Jadi Rasulullah itu mencintai orang-orang miskin. Bukan hanya mencintai orang-orang yang kaya saja, bukan hanya menyukai orang yang kaya saja, tetapi juga orang-orang miskin. Karena kebanyakan kita itu sebaliknya, kalau orang itu lagi berduit disukai, tapi kalau lagi nggak punya duit atau nggak pernah punya duit maka dijauhi. Kebanyakan seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai orang miskin. Kalau ada orang miskin meninggal dunia, maka beliau datang untuk menyaksikan jenazahnya. Artinya untuk bertakziah kepada keluarga orang-orang yang miskin. Mereka akan sangat senang. Orang-orang miskin itu kalau misalnya kita hadir untuk bertakziah,
atas wafatnya anggota keluarga mereka, maka mereka pasti akan gembiranya luar biasa. Nah, gembiranya apa? Luar biasa, bukan hanya sekedar gembira, tetapi mereka akan sangat gembira dengan kehadiran kita di bertakziah di tempat mereka. Karena umumnya orang itu kalau yang mati orang-orang kaya atau yang mati orang-orang mulia, orang-orang terhormat, itu sangat banyak sekali orang yang bertakziah. Orang yang datang itu sangat ramai. Tetapi jika orang yang mati itu orang miskin, orang fakir, atau orang yang nggak punya status sosial di masyarakat, orang biasa, misalnya seorang pemulung, tukang sapu misalnya, itu biasanya sepi orang yang bertakziah. Orang memandang, memilih-milih dalam bertakziah. Tetapi Nabi enggak. Kalau ada orang miskin yang meninggal dunia, maka Nabi datang untuk bertakziah. Ini adalah akhlak mulia yang mesti kita tiru. Bukan sesuatu hal sepertinya remeh ya, sepertinya kita memandangnya hal yang remeh. Tetapi dalam prakteknya nggak semua orang bisa melakukannya. Bahkan terkadang seseorang sudah kita sebagai tokoh masyarakat, kadang dia seorang ustadz atau kiai itu juga masih melihat, oh yang mati fulan, nggak open, nggak usah datang. Tapi kalau yang mati si fulan, anaknya orang kaya atau keluarganya orang kaya, keluarganya orang terhormat, maka dia bergegas untuk datang. Itu ini untuk menunjukkan bahwa mau hadir untuk bertakziah keluarga orang miskin bukan sesuatu hal yang sederhana yang mudah dilakukan oleh kita, sesuatu hal yang juga membutuhkan kepada memerangi hawa nafsu kita yang selalu ingin pujian, menginginkan sesuatu yang menguntungkan bagi diri kita. Nah, sementara hadir di bertakziah misalnya di keluarga orang miskin, hampir nggak ada keuntungan untuk kita secara materi, secara duniawi. Tetapi itu akan ada pahalanya indallah. Wa ya'udu mardahum, dan menjenguk orang-orang yang sakit di antara orang-orang miskin. Sama di sini juga demikian. Kalau orang yang sakit, orang biasa, kadang nggak diopeni, kita nggak open dengan mereka. Mau sakit, mau mati, mau apa, nggak peduli. Tetapi kalau orang kaya yang sakit, maka buru-buru. Kalau orang terhormat yang sakit, banyak sekali yang mengunjungi, banyak sekali yang hadir. Kalau orang berpengaruh misalnya di masyarakat sedang sakit, udah hilir mudik orang untuk menjenguknya. Coba kalau orang miskin yang sakit, kadang nggak ada satu orang pun yang menjenguknya. Kadang keluarganya pun juga nggak ikut menjenguknya. Karena apa? Yang sakit orang biasa, orang yang tidak memiliki pengaruh dan status sosial di masyarakat. Nah, ini penting bagi kita. Karena itu di awal-awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang banyak sekali masuk Islam itu siapa? Yang banyak sekali orang masuk Islam itu kalangan menengah ke bawah. Dari sisi sosial dan dari sisi kekayaan itu orang-orang menengah ke bawah. Orang-orang miskin, orang-orang fakir itu banyak yang lebih dulu masuk Islam. Meskipun juga banyak juga dari kalangan menengah ke atas. Tetapi para hamba sahaya, para budak itu banyak sekali yang masuk ke dalam agama Islam. Karena akhlak Nabi, bagaimana beliau memuliakan, bagaimana beliau menghormati, mencintai orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Itu salah satu penyebabnya. Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala yahqiru faqiran li faqrihi. Beliau enggak mencela orang fakir. Wala yahabu malikan li mulkihi. Kalau seseorang itu misalnya dia
sebagai seorang raja, beliau menghormatinya bukan karena urusan kerajaannya, urusan kekuasaannya, tetapi karena memang beliau menghormati siapa saja. Beliau menghormati siapa saja tanpa memandang bulu. Itulah akhlak yang mulia seperti yang kemarin kita telah sampaikan, berbuat baik kepada siapa saja. Ketika dikatakan Nabi itu mencintai orang miskin, atau Nabi itu hadir untuk bertakziah kepada jenazahnya orang-orang miskin, kemudian juga menjenguk orang-orang yang sakit dari kalangan orang miskin, itu artinya beliau juga menjenguk yang lainnya. Artinya beliau melakukan itu lillahi ta'ala, karena Allah tidak memilih-milih. Nah, ini orang fakir, beliau datang, ini orang kaya, kemudian nggak datang. Enggak, tetapi semua beliau datang. Beliau menjenguk orang sakit dari kalangan orang-orang Islam. Beliau juga bertakziah jika ada umat Islam yang meninggal dan seterusnya. Akhlak mulia yang harus kita contoh. Suatu hal yang luar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana yarkabul faras. Beliau, tunggangan beliau yang beliau naiki adalah kuda, wal ba'ir, unta, himar, keledai, baghlah, itu peranakan keledai dan kuda. Kemudian beliau membonceng di belakangnya kalau lagi naik kendaraannya, binatang tunggangannya. Karena dulu memang kendaraannya ini, kalau sekarang sepeda motor atau mobil, sekarang seperti itu. Kalau dulu adalah binatang, binatang tunggangan, seperti kuda, kemudian unta, keledai, baghlah, ini tunggangan beliau. Dan yang menunjukkan ketawadhuan beliau terkadang membonceng orang di belakangnya. Artinya kalau naik kuda di belakangnya ada orang dibonceng beliau, atau naik unta misalnya beliau membonceng, tahu membonceng ya, ada orang di belakangnya. Dan itu kadang adalah hamba sahayanya, hamba sahaya beliau. Artinya tidak pilih orang yang diboncengnya harus orang yang mulia, tetapi orang biasa, bahkan hamba sahaya yang dimiliki beliau pun terkadang beliau bonceng di belakang beliau ketika menaiki binatang tunggangannya. Padahal beliau adalah afdalu khalqillah, makhluk Allah yang paling mulia. Karena terkadang kita kalau kita biasanya kita selalu membandingkannya agar kita itu berubah, agar kita bisa mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang kalau kita naik kendaraan kan nggak mau bonceng orang, apalagi dia bukan apa-apa. Kita pilih-pilih yang orang terhormat yang kita bonceng. Kalau kita misalnya naik mobil, biasanya orang-orang kaya itu nggak peduli dengan orang miskin mau dibonceng, padahal tujuannya sama, misalnya mau ke sana. Longgar juga kendaraannya, nggak ada siapa-siapa, tetapi dia nggak mau bonceng orang, padahal nganggur, kursinya juga kosong semua misalnya. Tetapi dia tidak mau bawa orang untuk misalnya disampaikan kepada tujuan yang sama, arahnya ke sana semua. Tapi dilihat orang yang jalan itu orang miskin atau orang biasa, nggak punya status sosial, ya dibiarkan jalan. Kadang malah cuman diklakson saja atau mungkin malah kalau ada air digenjret dengan air biar kecipratan air misalnya, menghina mereka. Itu akhlak yang buruk yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau naik kendaraan, dalam hal ini adalah binatang kendaraan, beliau bonceng hamba sahayanya di belakangnya. Yang ini juga menunjukkan apa tadi? Tawadhu, rendah hati dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang kemarin kita sebutkan bahwa beliau adalah seorang yang paling tawadhu, yang paling rendah hati. Wa yaqulu khalqu dhahri lil malaikah wa la yada'u ahadan yamshi khalfahu. Kalau berjalan, kalau tadi naik kendaraan,
Kalau berjalan, beliau tidak membiarkan ada orang yang berjalan di belakangnya. Karena kalau berjalan di belakangnya, seperti yang berjalan di depan lebih mulia dari orang yang berjalan di belakangnya. Meskipun faktanya Rasulullah adalah orang yang paling mulia. Orang yang paling mulia. Seperti yang kita sering sebut afdalu khalqillah, makhluk Allah yang paling mulia. Itu adalah kenyataannya. Indallah, indannas, beliau adalah orang yang paling mulia. Tetapi ketika beliau berjalan, beliau jangan ada yang di belakang saya. Karena dalam kebiasaan, orang yang berjalan di belakangnya itu adalah orang yang tidak sederajat, orang yang lebih rendah derajatnya dari orang yang berjalan di belakangnya. Biasanya kan begitu, orang mulia dia di depan, kemudian anak buahnya semuanya di belakang mengikutinya, sehingga terlihat wibawanya, terlihat dia orang yang terhormat, orang yang mulia. Nah, biasanya seperti itu. Tapi Nabi enggak, beliau tidak seperti itu. Beliau sejajar, kalau berjalan dengan orang maka mereka ada di sampingnya. Tapi terkadang ada yang di depan, kadang di belakang, seperti yang terjadi pada masa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Al-Madinah bersama Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu mengkhawatirkan Nabi ketika hijrah. Beliau mengkhawatirkan Nabi karena sangat cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Sayyiduna Abu Bakar itu terkadang berjalannya di depan, terkadang di belakang, kadang di samping kanan, kadang di samping kiri. Seperti orang bingung Sayyiduna Abu Bakar itu, kadang di belakang, kadang di depan, kadang di kanan, kadang di kiri. Itu ketika berjalan mengiringi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menemani beliau hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Karena Sayyiduna Abu Bakar bukan mengkhawatirkan keselamatan dirinya, tetapi mengkhawatirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena cintanya beliau kepada Nabi. Ketika beliau mengingat bahwa di belakang ada orang-orang kafir yang membuntuti mereka, Sayyidina Abu Bakar ke belakang. Nanti kalau seandainya ada orang kafir, beliau bisa lebih dulu menjaga Nabi dari belakang. Ketika beliau ingat bahwa di depan jalannya Nabi harus disterilkan, harus betul-betul aman, beliau ke depan untuk mengamankan jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Tetapi secara umum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan normal, beliau tidak menjadikan orang ada di belakangnya, karena beliau sangat mutawadhi, sangat rendah hati, sehingga seakan-akan sejajar orang dengan beliau. Meskipun pada kenyataannya beliau adalah afdalu khalqillah. Ini juga sesuatu hal yang luar biasa dari akhlak beliau. Nggak semua kita, kebanyakan kita para tokoh atau kita orang-orang yang mulia indannas, mulia menurut manusia, sebagai pejabat, sebagai orang penting, orang yang diperhitungkan dalam status di masyarakat, itu kadang orang yang yang rendah-rendah itu suruh di belakang dia. Untuk menambah kewibawaan, untuk menambah kehormatan dia. Sehingga beliau mengatakan khallu dhahri lil malaika, kosongkan di bagian belakang. Kalian ada di kanan di kiri, jangan di belakang. Biarkan, kosongkan belakang ini untuk para malaikat saja. Kalian nggak usah di belakang. Itu menunjukkan penghormatan beliau terhadap sesama dan menunjukkan ketawaduan beliau. Wa yalbasu sufa wa yanta'ilul mahsuf. Wa yalbasu as-suf. Beliau itu mengenakan pakaian
Asuf itu apa? Wol yang diambil dari binatang. Itu asuf, kulit binatang, tetapi yang belum dipintal, yang belum diolah. Wayanta'ilul makhsuf, yang ini juga menunjukkan ketawabuan beliau. Wayanta'ilul makhsuf artinya beliau mengenakan sendal yang tambalan. Nah, artinya beliau itu kalau misalnya sendalnya sobek misalnya, maka tidak beli yang baru, tidak langsung beli yang baru, tetapi beliau menambalnya. Bahkan di riwayat yang lain beliau menambalnya sendiri. Pakaian beliau juga demikian, kalau misalnya sobek beliau menjahitnya sendiri. Kalau misalnya sendal beliau yang sobek, maka beliau menambalnya, melapisinya dengan lapisan lain, kemudian beliau menambalnya dan mengenakannya, beliau menggunakannya. Nah, beda dengan kita, sekarang ini rata-rata sudah nggak musim lagi, tambalan-tambalan itu udah nggak musim. Bahkan pakaian itu kita bisa memiliki berlemari-lemari, bukan hanya satu lemari, tetapi berlemari-lemari saking banyaknya. Bahkan yang masih utuh-utuh pakaiannya, yang masih utuh, itu pun nggak terpakai, itu apa namanya, tertumpuk-tumpuk di lemari. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu. Nah, tidak seperti itu. Bahkan beliau menggunakan pakaian yang beliau tambal sendiri, menggunakan sendal yang sobek kemudian beliau tambal. Nah, itu yang dimaksud dengan wayanta'ilul makhsuf. Semuanya menunjukkan ketawabuan beliau. Beliau bukan orang miskin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau orang kaya, tetapi beliau hidup sederhana. Beliau orang yang zahid fid dunia, seperti yang kemarin kita katakan, apa yang Allah anugerahkan kepada beliau berupa harta benda, maka beliau berikan kepada orang lain. Sehingga dikatakan setiap orang datang minta, maka pasti beliau memberikannya. Beliau mensedekahkan apa yang beliau miliki kepada orang lain dan tidak menyisakannya untuk beliau sendiri. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kebanyakan kita kan mikir ini untuk beli pakaian, ini untuk beli sepatu, ini untuk beli sendal, ini untuk beli ini dan beli itu, ini untuk menghias rumah, ini untuk beli bermacam-macam kebutuhan pribadi kita. Nah, sementara tidak berpikir tentang orang lain. Pokoknya luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat patut untuk kita teladani. Wa kana ahabbal libasi ilaihi al-khibaratu wa hiya min burudil Yaman fiha khumratun wa bayad. Pakaian yang paling beliau sukai adalah al-khibarah. Al-khibarah ini adalah pakaian jenis kain yang dibuat di Yaman. Namanya al-khibarah istilahnya. Istilah al-khibarah yaitu sebuah pakaian yang jenis dari pakaian yang dibuat di Yaman. Fiha humratun wa bayad, yang di situ ada warna merah dan putihnya. Bukan merahnya bukan merah rah ya. Merah rah itu artinya merah murni seperti seperti ya merah yang kita lihat bendera partai tertentu misalnya, bukan seperti itu merahnya, tetapi putih yang ada merah-merahnya. Itu pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namanya pakaian al-khibarah, buatan dari Yaman, yang paling beliau sukai. Wa khatamuhu fiddatun fassuhu minhu yalbasuhu fi khinsirihi al-aymani wa rubbama labisahu fil aisari. Khatamnya Nabi, cincinnya Nabi, jadi beliau memakai cincin. Cincinnya Nabi itu terbuat dari perak. Ini juga dalil bahwa laki-laki boleh memakai cincin yang terbuat dari perak. Kalau yang terbuat dari emas maka tidak
diperbolehkan, haram bagi laki-laki. Tapi cincin, khusus untuk cincin ya, bukan kalung atau yang lainnya, tetapi cincin itu boleh bagi laki-laki mengenakannya, yaitu cincin yang dari perak itu boleh dipakai oleh laki-laki, karena Nabi juga mengenakan itu. Cincin beliau terbuat dari perak, fassuhu minhu, kemudian artinya berasal dari perak. Wa yalbasuhu, beliau mengenakan cincinnya itu berada di jari kelingkingnya di sini, yang kanan. Ini saya bawa cincin saya itu di sini, memakainya di sini, bukan di sini. Kita biasanya kan di sini memakainya, tetapi Nabi memakainya di jari khinsir ini, kemudian dibalik di bagian depan, di dalam, bukan di sini. Nah, karena kalau di dalam ini lebih menunjukkan ketawaduan, lebih dekat dengan ketawaduan karena nggak terlihat. Beda kalau diginikan, ini kan terlihat. Ya. Artinya juga bukan berarti nggak boleh ya, memakai cincin seperti ini boleh. Kita pakai di sini juga nggak masalah, atau di tengah juga nggak masalah. Tetapi kita memberitahukan kalau Nabi itu memakai cincin di khinsir di sini, kemudian matanya itu di depan. Ini cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin. Nah, saya juga punya cincin, cuman jarang saya pakai karena kebesaran. Kalau kita pakai kadang jatuh kemudian hilang, karena ini spesial karena hadiah dari Syekh, sehingga beberapa kali saya pakai jatuh dan bahkan ada yang pecah di sini karena jatuh, sehingga kemudian tidak saya pakai. Jadi memakainya seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbuat dari perak, kemudian memakainya seperti yang tadi sudah saya peragakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang dipakai di kanan, kadang dipakai di kanan, kadang dipakai di kiri. Jadi tidak mesti, tetapi memakainya adalah di sini. Hadirin rahimakumullah, wa kana yas'abu ala batnihi al-hajara minal ju'. Wa kana yas'abu ala batnihi al-hajara minal ju'i wa qad atahu Allahu mafatiha khazainal ardi kullaha fa aba ay ya'khudhaha wa ikhtara al-akhirata 'alaiha. Dan Nabi itu terkadang beliau mengganjal perutnya dengan batu karena lapar. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan kepada beliau mafatiha khazainil ardi kullaha. Artinya kunci-kunci harta benda di bumi ini seluruhnya telah Allah berikan kepada beliau. Artinya beliau sebenarnya kalau beliau berkehendak, maka beliau itu bisa menjadi orang kaya raya tidak terhingga. Bahkan pernah malaikat itu yang menawarkan beliau untuk menjadikan sebuah gunung yang ada di sana itu menjadi emas kalau Nabi mau. Jadi emas untuk beliau sebagai harta kekayaan untuk kekayaan beliau. Tetapi apakah beliau mau? Beliau enggak mau, karena beliau memilih untuk akhirat. Meskipun beliau itu orang yang sudah ditawarkan dan diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta benda, tetapi beliau itu merasa lapar. Sering beliau itu kelaparan, sehingga beliau ganjal perutnya itu dengan batu. Jadi biar nggak sakit perutnya karena lapar, kemudian diganjal, kadang dengan 1 batu, 2 batu, 3 batu. Itu beliau kemarin kita sebut juga, kadang sampai sebulan 2 bulan nggak masak, hanya makan kurma dan air.
Itu bukan karena beliau miskin, karena harta yang beliau miliki semua dibagi-bagikan kepada para sahabat, disodakohkan, dihadiahkan, dan seterusnya. Nah, sehingga dikatakan di sini terkadang beliau mengganjal perutnya itu dengan batu karena lapar. Kemudian meskipun beliau dikatakan, meskipun Allah sudah memberikan kepada beliau itu mafatiha khazainal ardi kullaha, seperti yang tadi kita ceritakan, tetapi beliau nggak mau untuk mengambilnya. Harta benda itu beliau nggak mau mengambilnya karena beliau memilih akhirat. Karena dunia sama akhirat ini adalah sesuatu hal yang bertentangan. Kita harus memilih salah satu dari keduanya. Harus memilih salah satu dari keduanya. Sebagian ulama mengatakan dunia dan akhirat itu seperti timur dan barat. Kalau kita ke timur, maka kita akan menjauh dari barat. Jika kita ke barat, maka kita akan menjauh dari timur. Kalau kita berjalan ke timur, maka barat akan semakin jauh. Jika kita ke sana, maka ke barat, maka timur akan jauh. Nggak bisa kita dekat dengan timur dan barat dalam satu waktu. Kita harus pilih salah satu dari keduanya, ke sana atau ke sana. Kita pilih dunia atau pilih akhirat. Harus kita pilih salah satunya, bukan dua-duanya. Nggak bisa dua-duanya karena keduanya sesuatu hal yang bertentangan. Sebagian ulama mengatakan dunia dan akhirat ini seperti dua istri. Dua istri yang nggak pernah akur. Sulit untuk akur. Jadi kita ya harus pilih mana yang kita ceraikan salah satunya untuk kenyamanan. Karena dunia seperti itu, kita harus pilih akhirat atau dunia. Kalau menginginkan kesenangan, kebahagiaan abadi, pilihlah akhirat. Tetapi jika seseorang itu lebih menginginkan kebahagiaan, kesenangan yang duniawi, yang bersifat sementara, sebentar, maka pilih dunia. Orang yang berakal dia akan memilih akhirat yang abadi dari dunia yang fana, dunia yang hanya sementara, yang hanya sebentar. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik dan lebih abadi. Sehingga orang yang berakal akan mementingkan akhirat dari dunia. Tapi kebanyakan orang milih dunia daripada akhirat. Bahkan akhirat dikorbankan untuk kepentingan duniawi. Bahkan urusan akhirat digunakan untuk meraup hal yang bersifat duniawi. Sebagian orang menjual agama untuk kepentingan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ditawarkan kepada beliau harta kekayaan melimpah, bahkan gunung ditawarkan akan dirubah menjadi gunung emas, beliau nggak mau terima. Tetapi beliau kemudian sehingga dikatakan terkadang beliau mengganjal perutnya itu dengan batu karena lapar. Dan harta yang beliau berikan, yang beliau miliki diberikan kepada orang yang meminta kepada beliau. Wa kana yuksiru dzikra. Yang berikutnya, dan Rasulullah adalah orang yang paling banyak berzikir. Setiap waktu dimanapun beliau berada, dalam kondisi apapun, beliau selalu berzikir, zikrullah. Ini juga akhlak yang mesti kita terapkan. Dalam sela-sela waktu apa saja yang beliau selalu waktunya diperuntukkan untuk kebaikan dan ketaatan, tidak digunakan untuk selainnya. Beliau selalu berzikir, memperbanyak zikir dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan berjalan, dalam kondisi apapun beliau senantiasa memperbanyak zikrullah. Ya kayak kita, kadang kita diam saja, nggak ada kerjaan apa-apa, nggak ngapa-ngapain, tapi mulutnya sampai mulutnya sampai bau, sampai busuk karena terlalu lama diam. Nggak ngapa-ngapain, cuma ngelamun saja, diam saja.
Apalagi kita sibuk, nggak sibuk saja, diam saja, lisannya juga tidak digunakan untuk zikir. Kalau dia pakai misalnya untuk membaca astagfirullah, subhanallah, Allahu akbar, misalnya la haula wala quwata illa billah, kan akan bermanfaat. Itu akan membuahkan pahala. Kadang sampai pahit lisannya karena apa? Nggak dipakai untuk apa-apa, didiamkan saja, tidak dipergunakan waktu kosongnya untuk berzikir. Itu. Perbanyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah di setiap waktu-waktu kita, perbanyak takbir, perbanyak tasbih. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi, yaitu memperbanyak zikrullah. Guru kita Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah ta'ala, beliau seorang wali, wali besar. Beliau tidak terlihat waktu-waktunya dalam semua kondisi kecuali beliau berzikir kepada Allah. Waktunya hanya dihabiskan untuk membaca kitab, untuk beribadah, untuk berzikir. Bahkan kalau kita menyaksikan ketika beliau berceramah pun di tengah-tengah ceramahnya beliau tasbihnya selalu berjalan. Beliau berzikir, menyempatkan. Padahal beliau dalam kondisi sibuk. Dalam kondisi sibuk mengajar, di tengah-tengah beliau berzikir, zikrullah. Ini sesuatu hal yang memang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yaqillu lahwa, artinya beliau meninggalkan omongan yang enggak ada faedahnya. Ucapan-ucapan yang enggak ada faedahnya beliau tinggalkan, apalagi ucapan-ucapan yang mengandung maksiat. Karena ucapan yang diucapkan oleh manusia itu kan ada kalanya dia mengandung pahala. Ada kalanya ucapan itu adalah mengandung dosa. Dan ada kalanya ucapan itu enggak ada mengandung pahala ataupun dosa. Dan terkadang ucapan itu enggak ada manfaatnya sama sekali. Enggak ada manfaatnya sama sekali. Terutama yang mengandung dosa itu jelas enggak ada manfaatnya. Ucapan-ucapan yang enggak mengandung manfaat, Allahu namanya, maka beliau tinggalkan. Beliau tidak mengucapkan ucapan kecuali yang bermanfaat. Wa yutilus shalah, beliau memperpanjang sholat. Kalau sholat itu dilamakan, enggak cepat-cepat, terutama sholat sunnah. Dalam sholat sunnah maka beliau perpanjang berdirinya. Itu yang dibaca juga surat-surat yang panjang, itu dalam sholat-sholat sunnah beliau lakukan. Memperpanjang, bukan cepat-cepat pengen selesai. Kadang kita 1 menit selesai sholat, atau mungkin nggak sampai 5 menit melaksanakan sholat. Perasaannya nggak kerasan sholat itu. Padahal setelah sholat ngapain? Ya duduk-duduk. Tapi pas sholat kok kayak pengen segera salam gitu. Pengen segera selesai sholatnya. Padahal setelah sholat, assalamualaikum, terus duduk dia. Tapi tadi perasaannya waktu sholat kok pengen cepat selesai. Ini yang kadang aneh bagi kita ini ya. Kalau kita mau merenung ini, kita ini ngapain? Tadi sholat kok buru-buru pengen cepat salam, cepat selesai. Tapi setelah itu kok nggak ngapa-ngapain. Kadang aneh, itulah hawa nafsu ya. Hawa nafsu itu nggak mau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inginnya kita hanya bersenang-senang saja. Itu yang harus kita koreksi dari diri kita. Nabi memperpanjang sholat karena sholat itu menjadi qurratu ain, menjadi sesuatu hal yang paling menyenangkan. Saat yang paling menyenangkan bagi Nabi adalah ketika beliau dalam sholat. Itu. Orang-orang soleh, para aulia, hal yang paling menyenangkan, hal yang paling menggembirakan adalah di saat mereka itu sedang sholat. Nggak ada sesuatu hal yang lebih menyenangkan waktu selain mereka ketika mereka itu sedang sholat. Itu orang-orang soleh. Kalau kita masih sebaliknya, berarti kita bukan orang soleh.
Kalau kita masih nggak kerasan dengan sholat kita, ingin buru-buru cepat-cepat, kadang kita rukuk saja, kadang nggak dibaca tasbihnya. Kadang dibaca cuma subhanallah, sekali saja. Sudah disingkat sekali saja lagi. Padahal kalau 3 kali kita membacanya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu nggak lama. Tapi kok pengen disingkat, kadang nggak dibaca, udah rukuk langsung tidak, nggak baca lagi langsung sujud. Mau kemana kita? Nah, ternyata nggak kemana-mana. Jadi ini yang seperti mau ketinggalan kereta api saja kita sholatnya, buru-buru. Ini yang harus kita koreksi. Tetapi Nabi itu kalau sholatnya sholat wajib, beliau melihat kondisi. Ya, kalau sholat sunnah beliau perpanjang. Tetapi kalau sholat wajib melihat kondisi makmum. Ini yang harus diperhatikan. Kondisi makmum. Makmumnya itu siapa? Kalau makmumnya misalnya orang-orang yang kuat-kuat, misalnya muda-muda, maka beliau memperpanjangnya. Tetapi kalau misalnya yang di belakangnya orang-orang tua misalnya, atau ibu-ibu yang bawa anak, maka beliau sholatnya juga dipercepat untuk sholat wajib ketika berjamaah, karena Nabi sholatnya dengan berjamaah. Ketika di belakang beliau itu ada orang-orang yang lemah, maka beliau mempercepatnya. Pernah suatu ketika Nabi sholat sebagai imam, beliau sholat wajib. Beliau ingin untuk memperpanjang sholatnya. Tiba-tiba mendengar ada anak kecil menangis. Beliau mendengar ada anak kecil di belakang menangis. Kemudian agar ibunya itu tidak sibuk nanti. Ibunya kalau anaknya nangis kan pasti bingung gitu. Gimana ini anak saya sedang sholat, anaknya nangis. Itu kan pasti resah ibunya itu. Nabi kemudian mempercepat. Padahal awalnya beliau ingin memperpanjang, memperlama sholatnya. Tetapi karena mendengar ada anak kecil nangis, khawatir nanti ibunya resah, bingung, maka beliau kemudian mempercepat sholatnya. Karena rahmahnya, kasih sayangnya Nabi terhadap umatnya, sehingga beliau kalau sholat berjamaah dalam sholat wajib, maka beliau melihat kondisi. Kadang diperlama, kadang dipercepat, melihat kondisi makmum. Kita juga demikian, kalau sholat jamaah lihat di belakangnya. Kalau misalnya di belakangnya santri semua, ya diperpanjang nggak apa-apa. Tapi kalau di belakangnya ada orang yang berdiri saja sudah geringgingan semua kakinya, sudah gretolan, sudah gerak-gerak, misalnya orang tua, ya jangan diperlama sholatnya. Pilih surat yang pendek saja, yang sedang, yang tidak terlalu panjang. Kasihan orang yang di belakang besok nggak sholat lagi di musola gara-gara terlalu lama kita ngimami sholatnya. Wa yuqassirul khutbata, dan memendekkan khutbah. Ini termasuk min fiqhil khatib. Di antara tanda seseorang khatib itu adalah orang yang memiliki pemahaman, maka dia akan memperpendek khutbah dan memperpanjang sholat. Itu ada disebutkan seperti itu, bahwa seseorang hendaknya di hari Jumat, ya, di hari Jumat ketika kita khutbah, maka kita pendekkan khutbahnya, tidak terlalu panjang. Artinya sholat dan khutbahnya itu lebih lama sholatnya daripada khutbahnya. Mestinya seperti itu, tetapi sekarang kebanyakan khutbahnya yang lebih panjang dari sholatnya. Tetapi kalau untuk kemanfaatan manfaat tertentu, kemaslahatan tertentu, maka sedikit panjang, asalkan tidak terlalu panjang, tidak masalah. Misalnya banyak orang itu tidak mau hadir di masjid untuk belajar ilmu agama kecuali ketika Jumatan saja. Sebagian ada begitu, ketika ada majelis ilmu seperti ini mereka nggak mau datang. Mereka nggak mau datang. Tetapi kalau sholat Jumat mereka datang. Nah ini kan kesempatan khutbah ini kan untuk mengajari mereka ilmu agama. Nah, karena itu kemudian agak diperpanjang, agak tidak terlalu
panjang sekali. Kalau terlalu panjang sekali, nah, mereka nanti nggak datang ke masjid ini, pindah ke masjid yang lain yang lebih cepat. Karena dalam urusan seperti ini ya itu sesuatu hal yang aneh, sesuatu hal yang aneh. Yang dalam ibadah itu mana yang lebih cepat itu yang lebih diminati daripada yang lama. Kalau misalnya di bulan Ramadan ini sholat tarawih, misalnya di sini imamnya cepat, di sana cuman jarak mungkin 5 menit saja, maka yang rame pasti yang lebih cepat daripada yang lambat. Padahal jaraknya cuma 5 menit. Yang ini di musola ini lebih cepat 5 menit dari musola sana. Maka yang paling rame adalah masjid musola yang ini, yang sana agak sepi. Apalagi kalau jaraknya sampai apa namanya, misalnya setengah jam, bisa nggak laku yang apa namanya, yang ketinggalan itu, yang lebih lambat itu dalam ibadah seperti itu ya, karena pengaruh dari hawa nafsu yang tadi sudah kita jelaskan. Aktsarun nasi tabassuman. Beliau adalah orang yang paling banyak senyumnya. Beliau murah senyum, orang yang murah senyum, tidak cemberut terus mukanya. Ini akhlak yang perlu kita contoh. Tapi jangan senyum sendiri. Tetapi kalau ketemu orang tersenyum, itu murah senyum, itu sesuatu yang diajarkan oleh Nabi. Jangan cemberut saja, ketemu orang cemberut, nggak pernah senyum, itu angker wajahnya, tidak, sehingga tidak disenangi oleh orang. Apalagi kita sebagai dai harus banyak tersenyum kepada orang lain, biar orang senang kepada kita, sehingga mereka bisa mengambil faedah dari kita. Nah, kalau kita ditakuti oleh orang takut kepada kita karena seramnya wajah kita yang nggak pernah senyum. Kan dikatakan malaikat penjaga neraka itu nggak pernah senyum sejak diciptakan oleh Allah, karena beliau adalah malakul azab. Beliau adalah malaikat untuk menyiksa orang-orang di neraka. Kalau senyum gimana? Kan jadi nggak seram. Jadi beliau sejak diciptakan oleh Allah nggak pernah tersenyum, sehingga ketika Nabi ketemu beliau, melihat beliau, Nabi bertanya, siapa itu kok nggak senyum sendiri? Malaikat Jibril menjelaskan itu adalah malaikat Malik yang sejak diciptakan nggak pernah tersenyum. Seandainya tersenyum pasti akan tersenyum kepadamu wahai Rasulullah. Tetapi beliau diciptakan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita manusia, kita bukan malaikat, kita manusia yang Muslim hendaknya meniru akhlak Nabi dengan banyak tersenyum kepada orang lain dalam rangka untuk mendekatkan mereka kepada kita, agar mereka nggak jauh dari kita, sehingga mereka bisa mengambil faidah-faidah ilmu dari kita. Bukan orang yang sangar atau orang yang ditakuti oleh orang lain karena wajahnya yang nggak pernah senyum. Wa ahsanuhum bisyran. Beliau orang yang paling bagus dalam hal membuat orang itu gembira, membuat orang itu senang. Itu yang harus kita lakukan. Meskipun ini juga nggak mudah ya, nggak mudah. Terkadang kita melakukan sesuatu hal yang sebenarnya kita tidak inginkan, tetapi karena hawa nafsu dan karena kemarahan, kesombongan yang ada pada diri kita, sehingga kita berkata dengan mengucapkan kata-kata yang bisa menyakiti orang lain. Nah, hendaknya itu tidak kita lakukan. Berusaha untuk menghibur orang lain, orang itu kholus surur, memasukkan rasa senang kepada orang lain, itu hendaknya kita lakukan. Ma'annahu kana mutawasilal akhzani daimal fikri. Meskipun beliau itu orang yang terus menerus bersedih. Beliau sebenarnya beliau orang yang selalu bersedih memikirkan akhiratnya. Ini contoh beliau, padahal beliau sudah terjamin. Beliau Rasulullah, beliau Habibullah, beliau tempatnya jelas di surga yang paling tinggi. Tidak diragukan, beliau juga tahu tentang itu.
Tetapi beliau memberikan contoh kepada kita semuanya agar selalu bersedih memikirkan akhirat. Meskipun wajahnya tersenyum, terlihat membuat gembira orang lain, tapi sebenarnya dalam hatinya, dalam hati kita hendaknya selalu sedih memikirkan akhirat kita. Apalagi kita yang banyak sekali dosa yang kita lakukan, dosa zahir, dosa batin, nggak terhitung dosa yang kita lakukan. Hendaknya kita senantiasa bersedih, bersedih. Ada memang sebagian wali itu yang memang nggak pernah tersenyum. Jadi kesedihan hatinya memikirkan akhirat itu langsung terlihat dalam wajahnya, bukan karena nggak suka sama orang, tapi dia hanyut dalam kesedihannya memikirkan akhiratnya. Banyak ada juga yang seperti itu. Tapi Nabi itu bisa berimbang. Di dalam kesedihannya berpikir tentang akhiratnya, tetapi secara zahir beliau juga berusaha untuk menjadikan orang senang. Orang senang tidak kemudian merasa takut terhadap beliau. Kemudian beliau banyak tersenyum. Itu apa tadi? Daimal fikr, karena beliau selalu berpikir tentang akhiratnya, bukan berpikir tentang dunia. Beliau sedih untuk urusan akhirat, bukan urusan dunia. Bukan sedih mikir utang atau sedih mikir nggak punya duit, nggak punya ini itu. Kalau kita kan sedihnya karena itu. Kalau santri nggak ada kiriman lama, sedih dia. Kadang nangis, mikirkan dunia bukan mikirkan akhirat. Demikian, waktu sudah lewat, semoga bermanfaat. Masih ada berikutnya tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.